9 bulan 10 hari lamanya dalam kandungan, 2 tahun lamanya disusukan. Apa yang dapat dibalaskan si anak? Raungan, tangisan, malah menjadi azab. Innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi. Berapa banyak mayat yang disakiti, dizalimi. Kenapa? Karena tangisan keluarganya. Bukankah Allah mengatakan wala taziru wazratun wizra ukhra? Seorang tua tidak akan memikul dosa anaknya. Memang benar, tapi Allah limpahkan azab itu sampai kepada orang tuanya karena dia tidak pernah mendidik dengan pendidikan yang baik. Secara materi dia berikan kecukupan, kehidupannya mapan, ekonominya bagus, pakaiannya bersih, kendaraannya lengkap, tapi ada yang kering, otaknya kosong, hatinya tak sempurna karena ada yang hilang dalam dirinya. Dulu kalimat itu sudah dia ucapkan di hadapan Allah saat Allah bertanya kepadanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Saat itu ruh si anak sudah menjawab, bala, ya syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami, engkaulah Allah yang kami sembah. Tapi ketika dia dititipkan di tengah-tengah kita, kita yang membuat dia berubah. Memang dia tetap menjadi nama Muslim, dia berada di tengah keluarga Muslim, secara biologis dia Muslim, tapi cara makannya cara makan Yahudi, cara hidupnya cara hidup Nasrani, cara nikahnya cara nikah Majusi, minumnya pakai tangan kiri. Inna syaitana ya'kulu bishimalihi, setan makan dengan tangan kiri, wa yashrabu bishimalihi, minum pakai tangan kiri. Sementara kita tidak pernah menanamkan ajaran yang baik kepadanya. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir illa yuladu alal fitrah, mereka lahir dalam keadaan fitrah, mereka lahir dalam keadaan fitratul Islam, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang sudah diberikan Allah Ta'ala kepada setiap anak yang terlahir ke atas muka bumi Allah. Lalu kenapa dia menjadi Yahudi? Mengapa dia menjadi Nasrani? Mengapa dia menjadi Majusi? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Bukan salah setan, bukan salah iblis. Fa'abawahu, kedua orang tuanya yang tidak menanamkan pendidikan agama kepadanya. Terlebih lagi di zaman edan ini, begitu banyak yang menghancurkan kepala anak kita. Game online, PlayStation, internet, acara televisi. Sayang bukan berarti memenuhi segala keinginan. Sayang bukan berarti memperturutkan segala hasrat hawa nafsu. Berapa banyak yang nampaknya secara zahir sayang, tapi sebenarnya kita sudah menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Mereka masuk neraka gara-gara kita, mereka mendapatkan azab gara-gara kita. Inilah sayang yang berbungkus kasih sayang, tapi sebenarnya tak lain tak bukan kita menjerumuskan mereka. Tak banyak orang yang sanggup sabar ketika dihadapkan dengan tantangan material. Ketika diuji dengan sakit, sabar. Ketika diuji dengan miskin, banyak yang sabar. Ketika diuji dengan kekurangan, dia sanggup menelehkan air mata, berdoa kepada Allah, Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya. Ya Allah, jauhkan kami dari bencana, malapetaka, musibah. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Tapi ketika diuji dengan kebutuhan materi, diuji dengan keperluan-keperluan segala macam aksesoris keindahan, multimedia, alat telekomunikasi, saat itu jiwanya rapuh, mau tidak mau dia harus memenuhi. Bahkan tak jarang dia gunakan cara-cara yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan alasan ingin membahagiakan keluarga. Bukankah kebahagiaan datang dari Allah? Dapatkah hati bahagia dengan materi yang datang dari syaitan? Dapatkah kebahagiaan diperoleh dengan cara yang haram? Kebahagiaan as-sa'adah hanya milik Allah. Dia turunkan di hati siapa yang dia kehendaki. Kita membeli kebahagiaan dengan kesengsaraan. Kita beli surga Jannatul Firdaus dengan kerak neraka Jahannam. Sungguh dua yang tidak mungkin dapat dipersatukan. Tak mungkin ada tapak kaki neraka berjumpa dengan tapak kaki menuju surga. Hidup adalah pilihan, maka pilihlah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang menyuapkan api neraka ke dalam mulut anak-anaknya. Pagi dan petang dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh.
Bagaimana mungkin mereka akan menjadi orang soleh ketika kita menyuapkan api neraka ke mulut mereka? Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang-orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi buturihim nara. Sesungguhnya mereka sedang memakan api neraka ke dalam perut mereka. Api itu bergejolak, api itu akan marah. Yaghli fil butun kaghalil amim. Dia mendidih, dia menggelegak, dia marah, dia menyala. Kaghalil amim, seperti air yang menggelegak, mendidih di dalam tempat yang panas. Begitulah api itu panas, gejolaknya sudah dirasakan. Dia sampai ke otak, dia sampai ke darah, dia sampai ke jantung. Inilah yang akan melenyapkan umat manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atas nama kasih sayang, orang rela mengambil yang haram, menyikut kiri, menyimpak ke belakang, menanduk ke depan hanya untuk mendapatkan yang haram, diberikan kepada istri, diberikan kepada anak untuk dinikmati berapa lama saat dia menikmati? Hanya 30 tahun, 40 tahun, itu pun kalau dapat dinikmati sampai masanya ajal itu tiba. Idza jaa ajaluhum, kalau sampai ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Hari itu malaikat berkata, mana hartamu, mana usahamu, mana anakmu? Bukankah ada orang yang lebih hebat daripada Abu Lahab? Tidak ada orang yang lebih kaya daripada Abu Lahab. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Abu Lahab. Tapi ketika ajal itu sampai, apa yang terjadi? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maluhu, hartanya, wa ma kasab, usahanya. Hartanya tak dapat menolong, usahanya tak dapat membantu. Bagaimana dengan keluarganya? Wa mara'atuhu hammalatal hatab, sedangkan istrinya juga masuk ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha abada. Setidaknya ada 3 yang kita harapkan dalam hidup: pekerjaan yang halal, rezeki yang baik, anak yang soleh. Kalaulah pekerjaan tidak baik, rezeki yang didapat haram, bagaimana mendidik mereka menjadi orang-orang yang soleh? Bukankah kita selalu meminta menjadi orang soleh? Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang kembali ke jalan Allah. Jadikan aku sebagai orang yang mensucikan hati. Waj'alni min ibadikas salihin. Jadikan aku orang-orang yang soleh. Karena hanya orang soleh saja yang mendapatkan doa dari orang-orang yang sholat. Ramai kita di masjid ini, semuanya mendapatkan doa, tapi yang mendapatkan itu khusus orang-orang soleh saja. Wassalamu alaina, keselamatan semoga tercurah untuk kami, wa ala ibadillahi salihin, semoga tercurah kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Itulah kenapa kita selalu meminta anak yang soleh. Itulah kenapa kita selalu meminta agar Allah menjadikan kita soleh. Bukan hanya sekedar soleh, tapi lebih daripada itu muslih. Salihun li nafsihi wa muslihun li ghairihi. Soleh untuk dirinya saja, menjadi muslih, mampu memperbaiki orang lain. Inilah yang akan membuat kita nyaman. Inilah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu akan tinggal. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung yang dekat, saudara kandung seibu sebapa, saudara kandung satu perut, mereka pun akan tinggal saling meninggalkan, tak dapat lagi tolong menolong di hadapan Allah. Walaqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap aku sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, maka kau pun akan datang menghadap aku sendirian. Maka persiapkanlah yang kira-kira dapat menolong kita di hadapan Allah. Amal soleh, solat-solat sunat, puasa-puasa sunat, zikir-zikir, membaca Al-Quran, menolong orang susah dalam bentuk zakat, wakaf, infak, sedekah. Itulah yang akan menemani kita di alam barzakh, alam yang paling gelap, alam yang paling sejuk, alam yang paling mengerikan. Di tempat lapisan tanah terdalam dan tergelap, di saat itu tak ada yang dapat menolong. Istri, anak, keluarga, semua menyelamatkan diri sendiri. Paling-paling mereka datang berziarah menjelang bulan suci Ramadan. Selesai itu mereka tinggalkan dalam keadaan ilalang yang mulai lebih tinggi daripada tegak seorang laki-laki. Mereka tinggalkan itu pemakaman sampai-sampai di tahun yang akan datang mereka lupa di mana kubur bapaknya, di mana makam ibunya. Jangankan untuk mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, letaknya pun dia tidak lagi ingat.
Adakah kita akan berharap dari mereka yang tak pernah mengingat kita? Adakah kita gantungkan harapan kepada mereka yang tak pernah mengutarakan doa, mengucapkan kata-kata, memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan terlalu berharap kepada manusia, karena kita akan kecewa. Segala kekecewaan berawal dari terlalu banyak pengharapan. Maka harapkanlah segala pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah, carilah perantara kita dengan Allah, bukan batu. Perantara kita dengan Allah bukan pokok kayu. Perantara kita dengan Allah bukan binatang lembu. Perantara kita dengan Allah bukan setan dan hantu. Perantara kita dengan Allah hanyalah amal soleh. Itulah yang dapat menolong. Karena amal soleh itulah kita hidup. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati. Wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Untuk apa dia buat ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Karena amal soleh itulah kita berjumpa hari ini. Kalaulah bukan karena niat amal soleh, sudah lama kita dimusnahkan Allah dari muka bumi ini. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Itu yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Kalau kau takdirkan aku hidup sampai hari Jumat ini, maka jadikan hidupku ini sebagai amal soleh. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati nanti malam, biarlah kematian itu membuat aku berhenti melakukan perbuatan dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.